Silakan buka Google Form-nya ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Sudah. Mantap. Oke. Yang pertama, sekali lagi selalu pastikan sudah login ya. Ini kuncinya nih, sudah login. Nah, ini saya ganti akun dulu. Saya pilih yang Stipak. Kemudian di sini dipilih Google Drive. Ya, masuk Google Drive. Nah, kalau sudah pilih New di sini. Nah, kita pilih Google Form. Nah, di Google Form ini ada dua pilihan. Mau pilih yang blank atau yang template. Nah, template ini berarti sudah ada apa istilahnya ya? Ada contohnya, cuman nanti tinggal diedit sedikit-sedikit. Tapi biasanya kita ambil yang blank aja ya, supaya nggak terlalu repot nanti. Nah, ini blank form. Nah, kita kasih nama. Misalnya apa nih? Apa ya? Apa ya topik yang cocok ya? Pilih topik PAK kali, Teacher Maria. Soal PAK. Teman-teman soal apa? Soal PAK. Hari Penciptaan. Oke, Hari Penciptaan. Hari Penciptaan. Penciptaan. Oke. Kemudian klik. Nah, judulnya langsung pindah ya. Langsung pindah ke sini. Nah, kemudian di sini ada deskripsi form. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menjelaskan form ini tujuannya buat apa. Misalnya ya, Tuhan menciptakan seluruh dunia beserta isinya. Ini ya. Yuk kita cari tahu dan tempe, cari tahu lebih dalam. Lebih dalam. Ini ya. Nah, ini deskripsi. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaannya. Untuk menambahkan pertanyaan, ini sudah disiapkan di bawah ya. Langsung gini, boleh. Misalnya, supaya kita tahu siapa yang mengisi form ini, yang pertama adalah kita ketik nama. Ya. Nah, begitu kita mengetik nama, Google ini secara otomatis akan mengenali bahwa nama tidak mungkin pakai multiple choice. Nama pastinya akan dijawab dengan jawaban singkat. Nama juga tidak mungkin, hasilnya nanti paragraf gitu ya. Itu nggak mungkin banget ya. Jadi dia secara otomatis akan memilih jawaban pendek atau short answer. Nah, karena nama itu wajib, kita klik required. Nah, ini nggak boleh lupa ya. Kenapa? Artinya, di sini kalau kita klik required, orang yang mendapatkan form ini itu harus mengisi bagian tersebut. Kalau lupa diisi, nantinya bagian itu akan diberi kotak warna merah. Gitu ya. Sampai sini bisa mengikuti? Oke. Nah, kalau sudah, kita ke pertanyaan berikutnya. Misalnya nambahin pertanyaan nih. Apa? Misalnya, hari pertama, Tuhan menciptakan titik dua. Nah, ini multiple choice. Nah, kita mau pilih multiple choice di sini. Saya ulang ya, pilih di sini. Oh, saya mau multiple choice aja deh. Nah, hari pertama apa? Terang dan gelap, gitu misalnya. Kemudian pilihan yang kedua, misalnya tumbuhan. Pilihan yang ketiga, manusia. Pilihan yang keempat, benda langit, ini misalnya ya. Benda penerang. Nah, sudah ya. Kemudian kalau sudah, misalnya mau nambah pertanyaan lagi, teacher. Oh, boleh. Silakan aja. Tambah pakai yang ini ya. Misalnya, wah ini kayaknya lebih seru kalau pertanyaannya itu diberi gambar misalnya. Jadi, oh gini, sorry. Nama manusia yang pertama adalah, misalnya, ini opsi pertama. Kita pilih gambarnya, ditambahin gambar. Pakai cara ini.
di opsi, ini ada gambar add image, ini diklik, terus kemudian kita cari. Saya kok khawatir nanti yang muncul ini Adam Levine ya. Itemnya banyak. Item yang mana ya? Ini misalnya. Tuh, kita insert nih. Ya, Adam. Adam Levine. Ada Martin. Adam Martin gitu ya. Kemudian opsi yang kedua, ini ditulis ya, Adam gitu. Kemudian yang kedua siapa? No. No, kita tulis di sini ya, no gitu. Kok yang keluar bisa Sabian? Mana gambarnya? Oh, ini dia. Itu kan Nuh deh ya. Bukan ini ya, ini Pak Nuh yang dulu mendikbud kita. Nah, ini biar seru karena ini mungkin anak TK yang ngerjain gitu. Kemudian yang ketiga misalnya siapa? Salomo gitu ya. Kita pilih nih Salomo nih. Solomon. Nah, ini. Kita pilih. Kok ganteng nih, kok beda nih ya. Yang ini aja deh. Nah, ini. Kemudian yang keempat, siapa lagi nih? Supaya genap 4 ya. Biasanya kan pilihan tuh 4 ya. Siapa lagi nih? Siapa? Samson ya. Samson. Nah, kita tambahin lagi di sini. Simpson. Ini. Kok keluarnya sepeda motor? Ya sudahlah, kita masukkan aja ya daripada kelamaan nyari gambar Simpson. Gambarnya sepeda motor. Nah, ini kalau sudah. Nah, sudah ya. Nah, ini bisa teman-teman terus tambahkan. Sebentar teacher, kurang seru kalau cuma multiple choice. Boleh nggak kalau misalnya ditambahin? Anak-anak jawabnya bukan multiple choice, tapi mereka bisa pilih beberapa jawaban. Bisa nggak teacher? Bisa. Ini klik tambah ya. Misalnya nih, kita kasih pertanyaan. Yang termasuk benda penerang adalah, gitu ya. Jadi kita pilih yang checkbox. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Checkbox itu ya. Kotak centang. Iya kah? Checkbox misalnya benda penerangnya apa? Lampu apa? Lampu darurat misalnya. Kemudian ada matahari. Kemudian ada bulan. Kemudian ada bintang, misalnya gini ya. Nah, berarti di bagian ini nantinya bisa dipilih lebih dari satu jawaban. Nah, kemudian sebentar teacher, ini kok kayaknya aku mau tambah lagi deh pertanyaannya dengan model yang berbeda. Karena gurunya sangat kreatif ya. Tambah lagi pertanyaannya. Ini, cocokkan kata ini, kata berikut dengan penjelasannya misalnya. Teacher Maria mungkin coba dulu kali ya. Yang mana teacher? Oh, dicoba. Ini ya. Jadi ini dicoba untuk ditunjukin ya hasilnya ya. Ya, teman-teman coba dulu sampai opsi yang checkbox. Opsi yang checkbox. Ya. Ini kayaknya tadi saya terlalu bersemangat ya sampai lupa. Ya. Apakah nilainya mau dikeluarkan setelah anak mengirim? Jadi langsung otomatis anaknya dapat nilai, atau nanti aja soalnya ada jawaban panjang, saya harus koreksi dulu misalnya. Nah, itu bisa. Oh ya, satu lagi teman-teman ya. Kalau menggunakan Google Form, itu jawabannya bisa langsung disiapkan. Jadi teman-teman tidak perlu mengkoreksi. Kecuali untuk jawaban yang membutuhkan, contohnya kayak jawaban panjang ya, jawaban yang menjelaskan kayak gitu, itu Google nggak bisa cek. Tapi kalau kayak pilihan ganda, kayak short answer, terus kemudian kayak mencocokkan, itu Google bisa. Nah, kalau untuk short answer itu teman-teman harus memasukkan semua kemungkinan jawaban. Misalnya nih contoh ya, misalnya ditanya di mana kota tempat asal keripik tempe, misalnya gitu ya. Nah, itu teman-teman harus menulis semua kemungkinannya. Malang dengan huruf kecil, Malang dengan huruf besar, Malang dengan G double, itu semuanya harus ada. Karena kalau enggak, nanti akan dianggap salah gitu ya sama Google-nya. Karena Google berpegang pada kunci jawaban kita. Nah, terus, apakah anak-anak perlu melihat jawaban yang belum dijawab?
Apakah mereka perlu mendapatkan info jawaban benar? Apakah perlu melihat nilainya? Boleh semuanya misalnya ya. Kita anggap semuanya oke lah, kita kasih ke anak-anak, kita kasih lihat. Nah, ini kita klik save. Nanti lihat ya bedanya ya. Nah, lihat. Secara otomatis, karena tadi kita minta emailnya anak-anak, secara otomatis di sini dia akan muncul sendiri. Kalau tadi kita tidak pilih masukkan email, ini tidak ada. Nah, tapi karena kita minta masukkan email di dalam kuisnya, ini langsung muncul sendiri. Ya. Nah, terus lihat ini. Begitu berubah menjadi kuis, dia akan muncul poin dan answer key. Kita coba ya. Klik answer key. Hari pertama, Tuhan menciptakan apa? Ayo. Tuhan menciptakan apa? Ya. Terang dan gelap, teacher. Terang dan gelap. Nah, ini kita pilih ya. Berarti ini jawabannya. Dan ini yang direkam Google.